Skuad Garuda pantang remehkan Filipina. Back and Easy Dechbegen siap perkuat Timnas Indonesia. Asnawi Magwalam hajar kaki back Malaysia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Back and Easy Dechbegen U21 Dion Marks mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia. Pemain bertinggi 187 cm tersebut menegaskan bahwa membela Garuda merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat ini. Dikutip dari unggahan Yusa Nugraha, Dion Marks berjanji akan memberikan sesuatu yang besar jika nantinya dapat memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, sosok Dion Marks muncul usai pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang sedang berada di Belanda membagikan foto bersama 5 pemain keturunan Indonesia. Para pemain tersebut pun diproyeksikan memperkuat Garuda Nusantara yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Terdekat, Timnas Indonesia U20 sendiri akan turun di Toulon Cup 2024 yang mana akan dilangsungkan di Prancis pada 3 sampai dengan 16 Juni 2024 ini. Bukan tak mungkin salah satu atau bahkan 5 nama sekaligus langsung dibawa Indra Syafri untuk mengarungi Toulon Cup 2024 nanti. Jika proses naturalisasi para pemain tersebut rampung dan dinilai layak, Dion Marks dan kawan-kawan pun bisa dipromosikan ke Timnas Indonesia Senior. Ketum PSSI Erick Thohir meminta pemain Timnas U23 Indonesia yang dipanggil untuk bermain di level senior tidak berkecil hati. Sebab skuad Garuda dihadapkan 2 laga penting kontra Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasmen grup F. Skuad asuhan Sintayong yang membutuhkan 1 kemenangan lagi guna mengamankan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Erick Thohir meminta para pemain untuk tidak meremehkan lawan termasuk Filipina yang kembali merekrut pemain luar negeri. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan, Sintayong telah menyiapkan waktu untuk mengumpulkan pemain guna mempersiapkan kedua laga tersebut. Itu artinya, para pemain sudah dipasti dilepas klub untuk memperkuat tim merah putih. Irak dikabarkan memanggil 5 wajah baru untuk melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta, yakni pada 6 Juni 2024 nanti. Dikutip dari media Irak Al-Malomah, kelima pemain tersebut adalah Ali Kazem, Montazer Ahmad, Garar Muhammad, Ahmed Mackenzie, dan Hussein Jabar. Irak sendiri sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran tak bisa lagi dikejar 2 tim pesaing lainnya di grup A. Skuad asuhan Jesus Casas itu saat ini berada di puncak klasmen grup A dengan raihan 12 poin setelah sukses meraup 4 kemenangan beruntun. Sementara itu posisi kedua dihuni oleh Timnas Indonesia dengan perolehan 7 poin. Untuk itu skuad Ara Sintayong berambisi balas dendam setelah sebelumnya dipaksa menyerah 1-5 di Stadion Basra pada 16 November lalu. Sintayong sempat mengakui bahwa Timnas Indonesia sudah seperti Timnas Korea Selatan. Saat itu sebagian besar orang mencibir menganggap ungkapan Sintayong berlebihan. Secara apapun Indonesia ada di bawah Korea Selatan. Namun ketika Timnas Indonesia baik senior maupun U23 bermain impresif, mampu mengimbangi tim-tim besar di Asia, sebagian besar orang pun terbungkam. Mereka seakan melihat yang bermain bukan Timnas Indonesia. Hal ini tampak dari cara bermain dan keberaniannya melakukan duel dengan pemain asing. Gambaran itulah yang tersaji saat ini. Dalam beberapa pertandingan, tampak alur bola para pemain Indonesia begitu berpola. Demikian pula gol-gol yang tercipta, lahir dari sebuah proses yang cantik. Satu lagi yang juga menarik perhatian adalah permainan keras yang disajikan oleh para pemain Indonesia. Jika dulu mereka merasa inferior, takut dalam melakukan duel dengan pemain asing, kini malah sebaliknya, justru para pemain asing yang enggan melakukan duel dengan pemain Indonesia. Inilah sepak bola ala Korea Selatan yang ditransfer Sintayong pada Timnas Indonesia saat ini. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye belak-belakan ingin berkarir di luar Belanda setelah kontraknya habis bersama SC Heerenveen pada 30 Juni 2024 nanti.
Ucapan Tom Haye seperti sinyal membuka pintu merapat ke klub Italia yakni Como 1907. Sebab belakangan ini ia memang center dikaitkan dengan klub milik pengusaha asal Indonesia tersebut. Tom Haye sudah dikaitkan dengan Como 1907 pada bursa transfer musim dingin 2024. Namun menurut kabar yang beredar, kedua belah pihak tidak menemui titik temu. Menariknya, akun Instagram Half-Blood Indonesia mengabarkan bahwa beberapa media Belanda membocorkan Tom Haye tengah diincar oleh dua klub Italia lain, yakni Hellas Verona dan Udinese. Sontak unggahan tersebut mengundang beragam reaksi dari netizen tanah air. Banyak warganet yang mendukung keputusan dari Tom Haye dan yang terpenting mendapatkan menit bermain. Terlepas dari masa depannya yang belum pasti, Tom Haye akan tiba di Indonesia pada akhir Mei ini. Ia akan bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang dipersiapkan jelang melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Muncul spekulasi Elkan Bagot memilih liburan ketimbang memperkuat timnas Indonesia U23. Pada akhirnya Elkan Bagot mengeluarkan unggahan semalam. Di akun Instagramnya, Elkan Bagot membagikan momen sedang berlibur bersama sang kekasih di Maladewa. Akun X Update Bola-Bola pun membagikan ulang unggahan Elkan Bagot dengan caption, "Santai aja, God." Unggahan ini pun dikomentari banyak netizen tanah air. Ada yang memberi komentar positif, ada juga yang negatif. Kendati demikian, tak sedikit masyarakat tanah air yang memilih membela Elkan Bagot yang liburan di Maladewa ketimbang memperkuat timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Mereka mengatakan PSSI harus mengedukasi para netizen soal aturan klub yang tidak wajib melepas sang pemain ke tim nasional jika memang bukan agenda FIFA atau FIFA Matchday. Peluang Nathan Joeon bersaing memperebutkan satu posisi fullback kiri Swansea City di Liga 2 Inggris 2024-2025 terbuka lebar. Faktor pertama adalah kepercayaan diri dari Nathan Joeon yang tengah meningkat. Skill Nathan sendiri begitu digaung-gaungkan pecinta sepak bola tanah air setelah tampil gemilang di Piala Asia U23 kemarin. Nathan Joeon sendiri dikenal sebagai pesepak bola militan yang tak pernah menyerah mengejar kemanapun si kulit bulat berada. Faktor kedua adalah minimnya pesaing Nathan Joeon. Saat ini hanya ada pemain yang tercatat sebagai fullback kiri Swansea City yakni Josh Tymon. Karena itu Nathan Joeon mesti memberikan perlawanan sengit kepada Josh Tymon yang mencatatkan 6 assist sepanjang musim 2023-2024 ini. Jika tampil menonjol di sesi latihan, maka peluang Nathan Joeon menggeser Josh Tymon dari jajaran pemain inti Swansea City terbuka lebar. Pertarungan rival Indonesia dan Malaysia tersaji di Liga Thailand usai klub Asnawi Makualam Port FC bertandang ke markas Buriram United. Asnawi sendiri mental sebagai fullback kiri dan baru bermain di menit ke-88 menggantikan Kevin De Romra. Baru 3 menit berada di lapangan, Asnawi Makualam langsung mendapatkan kartu kuning. Kartu peringatan didapatkan Asnawi Makualam karena melanggar wingback kanan Buriram United, Dion Cole. Setelah dilanggar Asnawi Makualam, Dion Cole pun terlihat kesakitan. Beruntung, pesepak bola berdarah Malaysia Belgia ini masih bisa melanjutkan pertandingan. Hal tersebut pun seakan menjadi side-war usai beberapa waktu lalu Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terang-terangan ingin mewujudkan laga timnas Indonesia versus Malaysia, yakni di sebuah pertandingan uji coba. Mantan pemain timnas Indonesia Budi Sudarsono optimis Rafael Strike bakal menjadi ujuk tombak yang mematikan buat skuad Garuda. Budi mengatakan Strike seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan bersama dengan timnas Indonesia Ahsan Sintayong. Tentu hal itu tak terlepas dari faktor jam terbang pemain tersebut bersama klubnya ADO Den Haag di divisi kedua Liga Belanda. Mantan pemain Persija Jakarta itu pun mengatakan Strike akan makin berkualitas jika terus dipoles bakatnya sebagai seorang penyerang. Budi Sudarsono pun memprediksi Strike akan terus menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.